Sudah 2 hari setelah lamaran anti-mainstream Pak Bos. Lala sudah kembali beraktivitas seperti biasa. Pagi, tentunya Lala sudah rapi, blus maron dan rok span abu tua telah kembali melapisi raga seksinya. Seharusnya bersemangat, tapi kehadiran tiba-tiba sang abang pertama beserta istrinya membuat Lala diam meredung sedari dimulainya sarapan hingga selesai. Ika, kakak iparnya kini bersidekap jutek di depan tubuhnya. Sementara Radit sang abang mengajaknya bicara. Ibu bilang kamu dilamar bos kamu, Neng. Iya, Lala membereskan barang bawaannya perlahan. Bagus dong, Neng. Boleh tuh kalau kamu dikasih modal lagi yang banyakkan sedikit buat usahanya. Timpal Ika, Lala mendadak muram saat menatap kakak ipar pertamanya. Kan kemarin, Neng sudah kasih modal buat malah lewat teteh. Kurang, Neng. Sergah Ika, kamu coba deh, mintain ke pacar kamu juga. Masa mau jadi iparnya bos, bisnis aja gagal melulu, atuh kan gengsi dilihat keluarga bos kamu nanti. Ngapain gengsi, memang kenyataannya bisnis gagal terus. Lala sedikit ketus. Ika tertawa kesal, seharusnya mendukung bukan malah menghina. Kok kamu malah suka, bisnis bangkrut melulu, Neng? Bukan suka, tapi memang selalu minta modal ini itu, tapi tidak dialokasikan dengan benar, makanya bangkrut lagi. Ari si Neng, Ika menggeleng seolah Lala tak pernah memberikan bantuan apapun, yang padahal baru kemarin Lala beri bantuan karena kebetulan terapi ibunya sudah tidak lagi dipungut biaya. Sombong pisan setelah dipacari bosnya. Ika, tegur Radit, yang pasti menjadikan Ika semakin tantrum lagi. Udah, kalian kalau dikasih paham gak ada yang nyambung. Ika duduk di sofa dengan kesal sementara Radit menatap adiknya. Maaf ya, Neng, Lala sebenarnya tak betah melihat abangnya begitu jujur saja. Memang, butuh uang berapa buat modal lagi? 10 juta, Radit bicara tak nyaman, bisa dilihat dari cara ia menunduk. Listrik ruko, air, sama belanjaan sayur belum dibayar. Takut juga nanti listriknya dipadamkan sama PLN. Kemarin, sudah Neng kasih 15 juta ke rekening teteh, selalala. Masa sekarang minta 10 juta lagi? Duit kemarin kemana? Ya pasti habis buat keperluan yang lain, Neng. 15 juta nggak sedikit harusnya bisa buat bayar listrik dan lain-lain. Sekolah, dinner gimana? Kan yang punya anak. Neng sudah sedikit lega, biaya terapi ibu digratiskan, Neng juga pengen nabung, Ika menyerobot. Sebentar lagi kamu dinikahi bos, Neng, jangan naif deh kamu pakai acara nabung segala. Masa morotin suami kaya saja nggak bisa? Sekali-kali kasih servis yang panas biar dikasih uang jajan banyak. Sayang, Radit menegur istrinya. Apa, dulu kamu juga maunya begituan pas masih pacaran sama aku, masa giliran adek kamu nggak boleh pacaran begituan? Radit menatap adiknya. Jangan kamu dengerin, teteh kamu, Neng. Kamu kerja gih. Lala setuju, lagi pula mobil Sky sudah ada di depan rumahnya. Assalamualaikum, titip ibu. Ibu masih istirahat di kamar. Radit mengangguk sementara Ika masih dengan ekspresi arogannya. Lihat, jemputan saja mobilnya keren begitu, tapi dimintai duit buat bayar listrik aja sulitnya minta ampun. Lala keluar dari rumah, bosnya sudah turun bahkan bersandar sambil membukakan pintu layaknya kekasih. Pagi, Pak, minimal senyum kalau dijemput. Sky menegur karena wajah Lala sangat kecut. Lala terpaksa mengembangkan senyuman lebar meski masih terasa kecut. Sky percaya jika sedang ada yang tidak beres, dia melirik ke arah motor yang Sky yakini jika itu milik abang Lala. Sky ambil kemudi, lekas membawa mobilnya setelah memasangkan sabuk pengaman yang awalnya sudah dipasang Lala sendiri dan dibuka ulang agar dia yang memasangnya. Di perjalanan Lala terus diam menatap ke arah jendela, kemarin Lala sudah cukup ceria, kini meredung kembali. Jadikan nikah, terserah. Lala tak menoleh. Mungkin, sedang banyak yang dipikirkan wanita itu, dan Sky paham itu. Kita ke butik hari ini. Sky menurunkan tangannya, memainkan jemarinya di atas paha yang dilapisi rok span Lala. 2 hari lagi keluarga Rain akan ke tempatmu. Lala menatap tangan nakal itu, sejenak dia tepikan agar menjauh.
Terus sambutannya harus bagaimana? Nanti Dominic yang bantu kamu. Lala sendu, kini, keluarga saya terlalu biasa, Pak. Memang, Pak Sky masih mau lanjut tunangan sama saya. Kamu meragukan keputusanku. Sky melirik sesekali untuk mengamati wajah muram calon istrinya. Sedikit, Lala lirih, dan kemudian berganti berteriak saat Sky meremas pahanya. Pak, Lala tepuk tangan itu keras-keras. Sky tertawa menyebalkan. Itu hukuman tidak mempercayaiku, kalau masih begitu, bukan paha yang aku remas. Tapi dada kamu. Lala menepikan dirinya agar lebih menjauh dari bos mesumnya. Kenapa saya harus punya bos mesum seperti Pak Sky? Sky hanya tergelak santai. Jawabannya karena kamu tercipta untukku. Percaya atau tidak, kita saling melengkapi. Tak berapa lama, ada dering ponsel yang mengalihkan perhatian Lala. Segera dia buka tas kantornya, meraih benda tipis miliknya. Ada telepon dari nomor baru, dan Lala bergegas mengangkatnya. Dengan Lala Carmela di sini, Lala lantas mengeraskan suara panggilan setelah mendapatkan kode dari tangan Sky yang meminta untuk di loudspeaker. La, bantu aku buat lepas dari antek-antek bos kamu yang semena-mena. Lala mengernyit saat menatap Sky yang rupanya menatapnya pula. Bantu apa? Dari kemarin aku diancam sama anak buah bos kamu, dia suruh aku melunasi pegadaian sekarang juga, padahal aku sama sekali tidak ada duit. Sontak, Lala menoleh saat Sky merebut ponselnya kemudian mematikan sambungan teleponnya secara sepihak. Kamu tahu, aku tidak suka saat kekasihku berbicara dengan penghuni tong sampah. Sejenak, Lala menatap lelaki yang tengah fokus pada setirnya. Kenapa, Pak Sky ancam Rafa? Lala tak menganggap Rafa mantan, tapi sahabat kecilnya. Apa salahnya diikhlaskan, kan Pak Sky juga masih punya uang melimpah. Dengar, Sky merangkum pipi Lala dengan sebelah tangan. Sesekali melirik sementara dirinya masih fokus pada jalan. Sejatinya pemikiran Lala yang seperti inilah yang membuat wanita itu dimanfaatkan banyak sekali orang-orang culas. Dan Sky tak suka dengan gaya lemah Lala. Tidak mudah menjadi kaya, itulah kenapa seseorang harus bekerja keras. Aku tidur paling cepat jam 1 lalu bangun sebelum subuh. Kau pikir dilahirkan sebagai crazy rich mudah? Hanya ongkang-ongkang kaki dan kaya begitu saja. Aku bahkan sudah didudukan di kursi kepemimpinan sedari 19 tahun. Mantan kamu itu bukan tidak punya uang, tapi malas dan culas. Baru punya sedikit foya-foya dengan perempuan, dan yang lebih gilanya lagi, menipu perempuan bodoh sepertimu. Lala tahu Rafa tidak pantas dimaafkan, tapi menekan Rafa juga kasihan. Setidaknya beri keringanan untuknya, Pak. Oh, kamu bela dia. Sky terkekeh, lalu menginjak pedal gas dan mengebut lagi seperti waktu itu. Pak Sky, Lala trauma jujur saja, dia tak suka sikap Sky yang seperti ini. Oke, tidak perlu ngebut, Pak. Sayang sekali, Sky masih belum bisa lulu oleh kata oke-nya. Mereka masih meluncur cepat dengan mobil sport hitam, menyalip mobil lain di jalanan yang padat sekali. Aku tidak suka kau membelanya. Hingga, Lala teringat sesuatu, dia harus meluluhkan kekasih killernya dengan sebutan yang berbeda. Maaf, sayang, apa? Sky ingin dengar sekali lagi panggilan sayang yang jarang sekali terdengar. Sky masih melaju cepat sampai itu terulang lagi. Sayang, again. Sky menyeringai. Rasanya senang sekali ketika Lala dalam posisi merengek, dia seperti menemukan kecantikan terpendam dari diri wanita itu. Sayang. Sky melambatkan laju mobilnya, setelah sebutan itu digaungkan berulang kali. Miss Sexy Woman. Lala bersandar seperti pingsan setelah mobil mulai berjalan normal. Aku perlu jantung lagi sepertinya. Pak Sky selalu membuatku takut. Sayangnya jantungku cuma satu, dan itu berdetak untukmu. Tapi kalau napas buatan, dengan senang hati ku berikan, sayang.